Kebanyakan perempuan pasti ngalamin menstruasi. Ya, proses ngehasilin cairan merah ini tiap bulan, yang kadang datang bersama rasa sakit. Tapi ternyata, tanpa kita sadarin, darah menstruasi itu ngandung sesuatu yang bisa nyelamatin banyak nyawa. Sel punca. Sel super langka yang jadi kunci banyak pengobatan modern. Oke, tapi kenapa bisa ada sel punca di cairan ini? Dan kenapa sel punca bisa se-OP itu? Karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang, ayo kita kenalan lebih lanjut dulu sama sel punca. Sel yang bisa berubah bentuk jadi sel apapun yang dibutuhin tubuh. Mulai dari darah, lemak, otot, bahkan organ-organ penting ini. Sungguh multifungsi. Mirip kayak temen kalian yang jago ngerjain apa aja. Tapi, ya sama kayak punya temen OP tadi, sel punca itu nggak gampang ditemuin. Cuma ada di beberapa tempat. Nah, karena kemampuannya berubah-ubah, sel punca sering dipakai sama para dokter buat nyembuhin jaringan tubuh yang rusak. Caranya dengan ngambil sel punca dari tubuh, dikembangbiakin di lab, terus dikirim ke barak. Maksudnya ke tubuh pasien yang sakit. Di sana, dia bisa tumbuh dan gantiin sel-sel yang rusak. Nah, biasanya dokter cuma ngambil sel punca dari sini, soalnya lebih gampang dan aman. Sampai akhirnya, sel serba bisa ini ditemuin di tempat lain, darah menstruasi perempuan. Gimana ceritanya? Oke, kita harus tahu dulu kalau menstruasi itu bisa kejadian gara-gara dinding rahim luruh karena nggak diisi janin. Tapi setelah luruh, dinding rahim bisa tumbuh lagi. Terus luruh lagi kalau nggak ada janinnya. Terus tumbuh lagi. Dan gitu terus sampai keisi janin atau pas perempuan udah tua. Tapi terus para ilmuwan curiga kalau sel punca juga ada di rahim. Soalnya, jaringan yang terus-terusan tumbuh biasanya punya. Misalnya sumsum tulang tadi, yang terus tumbuh buat ngehasilin sel darah. Nah, kalau bener, bisa jadi sel punca ikutan luruh pas perempuan lagi menstruasi. Tahun segini, akhirnya pertanyaan ini terjawab. Ilmuwan nemuin keberadaan sel punca di darah mens. Penemuan ini jadi angin segar buat dunia kedokteran. Jadi karena kemampuan serba bisanya, permintaan dunia buat sel ini terus naik. Di tahun segini aja, perputaran uang dari penjualan sel punca nyentuh miliaran dolar. Dan diprediksi bakal naik terus tiap tahunnya. Masalahnya sekarang, kebanyakan sel punca diambil dari sumsum tulang, yang operasinya ribet, mahal, dan aturannya ketat karena berisiko. Belum lagi ada kemungkinan nggak berhasil. Nah, disinilah sel punca dari darah mens berperan. Sel punca ini jauh lebih gampang diambil, lebih cepat berkembang biak, dan bisa tahan lebih lama di luar tubuh. Makanya dia jadi potensi baru buat terapi sel punca. Sekarang, obat masa depan ini emang masih ada di tahap awal penelitian. Tapi ilmuwan udah ngetes kemampuan sang jagoan dari darah mens ini. Pas dicoba ke tikus yang punya penyakit jantung, sel ini bikin serangan jantungnya hampir hilang. Terus ilmuwan juga nyoba masukin sel ini ke tikus penderita penyakit otak yang bikin pikun, bikin ingatannya kembali pulih. Terus setelah diuji coba ke tikus, akhirnya di tahun segini ilmuwan bereksperimen langsung ke manusia yang kena COVID. Hasilnya, radang paru-paru pasien berkurang karena sel punca dari darah mens bantu benerin jaringan yang rusak karena virus. Sungguh luar biasa. Selama ini menstruasi sering dianggap tabu. Sampai-sampai kalau nyari pembalut aja harus dikode-kode. Padahal ini adalah proses biologis yang normal. Kayak berkeringat atau mencerna makanan. Dan ya, cairan yang selama ini dianggap kotor dan memalukan ini justru berpotensi jadi obat masa depan. Dan seperti biasa, terima kasih.